Perkenalkan, nama saya Nimade Aryani Kumalasari, kelas 12 MIPA 1 nomor absen 27. Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Barong Landung. Selamat menyaksikan. Berawal dari kisah Bali kuno yang menceritakan sebuah kerajaan Balingkang, dari sinilah kisah kemunculan Barong Landung dimulai. Ketika itu, seorang raja bernama Srijaya Pangus memerintah kerajaan Balingkang. Pada masa pemerintahannya, kehidupan masyarakat amatlah makmur. Kerajaan tentram dari segi ketahanan militer hingga perdagangan. Dari hubungan perdagangan inilah, rumor tentang kemakmuran kerajaan ini terdengar hingga negeri Cina. Para saudagar Cina pun memutuskan datang dan menjalin hubungan pertemanan dengan kerajaan yang diperintah oleh Srijaya Pangus. Dari hubungan ini, lambat laun Srijaya Pangus menemukan seorang wanita Cina pujaan hati. Wanita ini bernama Kang Qinghui, putri seorang saudagar Cina yang kaya raya. Raja Balingkang ini akhirnya memutuskan meminang putri saudagar tersebut menjadi permaisurinya. Pinangan sang raja disetujui hingga digelarlah upacara pernikahan yang amat megah. Seisi kerajaan dan seluruh rakyat ikut bersukacita merayakannya. Bertahun-tahun lamanya, setelah pernikahan Srijaya Pangus dan Kang Qinghui, kedua mempelai ini belum juga dikaruniai seorang anak. Ini membawa kesedihan yang amat mendalam pada pihak kerajaan dan seluruh rakyat kerajaan Balingkang. Keadaan kerajaan saat itu menjadi sangat muram. Hampir tidak pernah diadakan perayaan ataupun acara-acara hiburan oleh kerajaan ataupun masyarakat. Hal-hal yang bersifat hura-hura sengaja tidak dilakukan untuk ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Tertekan dengan apa yang terjadi, akhirnya Raja Srijaya Pangus memutuskan pergi meninggalkan Kang Qinghui untuk mencari pencerahan. Petualangan pun dilakukan oleh sang raja, hingga akhirnya membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batu. Di tempat itu, Srijaya Pangus memutuskan untuk bermeditasi. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi yang menguasai daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu. Ia merupakan dewi penunggu Danau Batur. Ditemani oleh para kerabatnya, sang dewi akhirnya menggoda sang raja yang terbangun dari meditasi. Raja kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu, Kang Qinghui menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaan. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan berpetualang untuk mencari suaminya. Melewati hutan belantara dihadapi, namun perjalanan beliau terhalang oleh angin kencang. Beliau berusaha untuk melewatinya, tapi akhirnya Kang Qinghui terjatuh di sebuah hutan dan tepat di tempat suaminya terdampar bulu. Di sini akhirnya Kang Qinghui bertemu dengan seorang anak yang tidak lain adalah anak dari perkawinan suaminya, yaitu Raja Srijaya Pangus dengan Dewi Danu. Menjumpai kenyataan itu, Kang Qinghui merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang merebut suaminya. Serangan dari Kang Qinghui itu mendapatkan respon negatif dari Dewi Danu. Dan akhirnya, karena kemarahan Dewi Danu, ia pun mengeluarkan pasukannya yang berbentuk raksasa dan memporak-porandakan pasukan Kang Qinghui. Tak tega melihat keadaan istri utamanya yaitu Kang Qinghui, sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi Kang Qinghui dari serangan Dewi Danu. Raja menyadari cintanya kepada Kang Qinghui tidak akan pernah mati, walaupun telah lama meninggalkan permaisurinya. Melihat Kang Qinghui dan Srijaya Pangus bersatu membuat Dewi Danu kecewa. Dalam kecewanya, ia pun mengutuk kedua pasangan ini menjadi pati. Berita tentang berubahnya Srijaya Pangus dan Kang Qinghui menjadi patu menyebabkan luka yang
sangat mendalam bagi rakyat kerajaan Balingkang. Kesedihan rakyat ini akhirnya membuat Dewi Danu tersadar telah berbuat kesalahan. Ia pun kemudian datang ke kerajaan tersebut membawa seorang anak yang merupakan anak Srijaya Pangus. Dengan kedatangan sang Dewi, rakyat Balingkang pun memutuskan mengangkat anak dari Srijaya Pangus menjadi penerus menggantikan raja. Sang Dewi pun mengingatkan rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang raja serta permaisurinya. Kedua pasangan ini merupakan sosok seorang pelindung di mana semasa pemerintahannya kerajaan Balingkang menjadi makmur, aman, dan tentram. Srijaya Pangus dan Kang Chingwi juga disimbolkan sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Untuk selalu mengenang jasa-jasa sang raja, rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikannya ke dalam sebuah barong. Mengingat Raja Srijaya Pangus dan Kang Chingwi dikutuk oleh Dewi Danu, dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah sebagai Barong Landung. Baik, demikian cerita singkat Barong Landung, dan terima kasih telah menonton video ini.